Militer Israel IDF mengklaim telah membongkar sebuah sel Iran di Suriah Senin 7 Juli 2025. Dilaporkan sel itu dioperasikan oleh pasukan Quds Iran. Ini merupakan penyergapan kedua dalam seminggu yang dilakukan IDF. Dikutip dari Ynet News, penangkapan anggota sel itu dilakukan menurut informasi intelijen yang dikumpulkan oleh Unit 504. Pasukan dari Brigade Alexandroni bersama penyidik lapangan dari Unit 504 menangkap sel tersebut di wilayah Tel Qudna, Suriah Selatan. Pasukan Israel pun menahan sejumlah agen yang dinilai menjadi ancaman di daerah tersebut. Operasi tersebut diklaim sukses oleh IDF seusai sejumlah orang yang menjadi target berhasil ditangkap. Lebih lanjut, IDF menyatakan bahwa pihaknya akan terus beroperasi di zona penyangga keamanan. Hal itu dilakukan untuk mencegah segala upaya pengorganisasian atau serangan di garis depan Israel. Pihak Zionis pun mengerahkan pasukan divisi 210 mereka untuk berjaga. Iran dilaporkan menembakkan 6 rudal secara langsung dan menghantam 5 pangkalan militer Israel. Serangan itu terjadi dalam konflik panas antara Iran dan Israel sejak Jumat 13 Juni 2025 lalu. Dalam 12 hari, konvoi rudal Teheran berhasil membobol pertahanan Israel. Menurut hasil analisis data radar dan citra satelit Oregon State University, serangan Iran menarget fasilitas militer di wilayah utara, tengah, dan selatan Israel. Dikutip dari Tribun News, sejumlah lokasi penting yang digempur Iran antara lain pangkalan udara Tel Nov dan pangkalan intelijen Glilot di utara Tel Aviv. Kedua tempat itu digunakan sebagai pangkalan tempur utama Angkatan Udara Israel dan pusat pengumpulan intelijen elektronik dan sinyal. Selain itu, Iran juga menyerang pangkalan produksi senjata dan logistik Ziporit. Pangkalan tersebut terletak di dekat Nazaret, Israel Utara. Sementara itu, 2 pangkalan lain di wilayah selatan dan tengah Israel turut disasar. Namun kedua pangkalan itu tak dirinci lebih lanjut lantaran adanya sensor militer. Israel dan Hamas dilaporkan bakal mengadakan pembicaraan tak langsung terkait kesepakatan gencatan senjata. Pembicaraan itu dilangsungkan di Qatar, Senin 7 Juli 2025. Diketahui pertemuan itu bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang masih berada di Gaza. Dikutip dari Al Arabiya, perbincangan itu diadakan jelang pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington. Sebelumnya, Trump sempat menyatakan bahwa kesepakatan antara Hamas dan Israel bisa dicapai pekan ini. Netanyahu juga menyatakan bahwa negosiatornya telah diberi instruksi untuk mencapai gencatan senjata. Dengan catatan, syarat-syarat yang diajukan telah diterima oleh pihak Israel. Seorang pejabat Israel menggambarkan pembicaraan yang dimediatori oleh Qatar dan Mesir itu berjalan positif. Namun pejabat dari Palestina menyatakan sebaliknya. Seorang tentara Israel bernama Daniel Edri memilih untuk mengakhiri hidupnya seusai mengalami tekanan psikologis berat. Ia merasa tertekan seusai ditugaskan berperang di Gaza dan Lebanon. Edri nekat membakar diri di dalam mobil di sebuah hutan dekat Safed. Dikutip dari Middle East Monitor Senin 7 Juli 2025, Ibu Edri mengungkap putranya kerap mengangkut mayat tentara Zionis yang tewas saat perang. Bahkan Edri berkeluh kesah pada ibunya lantaran harus mencium bau mayat dan melihatnya sepanjang waktu. Edri juga menceritakan bahwa kesehatan mentalnya menurun drastis hingga harus mencari pertolongan medis. Malah melaporkan tentara Israel menolak untuk memberikan pemakaman militer bagi Edri. Padahal pihak keluarga telah meminta agar Edri dimakamkan secara militer. Sementara itu hingga kini tercatat ada 43 tentara Israel yang mengakhiri hidup sejak perang dimulai. Mereka diduga mengalami tekanan psikologis akibat pertempuran yang berlangsung. Israel kembali melancarkan serangan besar-besaran terhadap target milik Houthi Yaman. Serangan itu dilesatkan pada malam hari antara Minggu dan Senin, 6-7 Juli 2025. Tak lama setelah serangan itu, Israel menyerukan perintah evakuasi untuk sejumlah wilayah di Yaman. Dikutip dari The Times of Israel, serangan pasukan Zionis itu langsung mendapat tanggapan dari Houthi. Hanya berselang beberapa jam, Houthi melesatkan balasan dengan meluncurkan 2 rudal balistik ke Israel. Militer Israel IDF mengonfirmasi pada Senin pagi bahwa pihaknya melibatkan sekira 20 jet tempur terhadap target-target vital di Yaman. Konvoi jet tempur itu menghantam pelabuhan Hodeidah
Ras Isa dan Salif. Pembangkit listrik Ras Kati pun turut menjadi sasaran serangan IDF. Selain itu, serangan udara juga menyasar kapal Galaxy Leader yang sebelumnya diambil alih oleh Houthi pada November 2023 lalu. Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah, menyatakan bahwa kelompoknya tak akan menyerah meski ditindas oleh pasukan Israel. Dalam pernyataannya pada Minggu 6 Juli 2025, Qassem menegaskan bahwa Hizbullah tak akan meletakkan senjatanya. Bahkan jika pemerintah Lebanon turut memberi tekanan dan menuntut Hizbullah untuk melucuti senjata. Dikutip dari The Times of Israel, tanggapan itu muncul seusai para pemimpin Lebanon meminta masukan Hizbullah saat merumuskan jawaban terhadap proposal yang diajukan oleh utusan Amerika Serikat Tom Barrack. Dikabarkan proposal itu akan membuat Israel menghentikan serangannya di Lebanon jika Hizbullah menyerahkan senjatanya. Namun Hizbullah tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan menyatakan tak akan menyerah. Qassem pun menegaskan bahwa Hizbullah tak akan melucuti senjata dan agresi Israel atas Lebanon harus dihentikan. Seperti diketahui, meski gencatan senjata tengah diterapkan, Israel masih rutin melesatkan serangan ke Lebanon. Padahal, gencatan senjata telah disepakati sejak November 2024 lalu. Israel juga menempatkan pasukan di 5 titik perbatasan di Lebanon. Presiden Israel Isaac Herzog meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera melakukan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Ia menekankan agar kesepakatan itu segera dicapai, termasuk pertukaran tahanan. Permintaan itu disampaikan Herzog ke Netanyahu pada Minggu 6 Juli 2025, sebelum Perdana Menteri Israel itu terbang ke Amerika Serikat. Dikutip dari Anadolu Agency, Herzog menyatakan bahwa ia menekankan pentingnya pertemuan Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, kunjungan itu sebagai langkah signifikan dalam memajukan kesepakatan untuk memulangkan para sandera dari Gaza. Tak hanya itu, Herzog juga menyinggung soal kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan negara lain. Herzog mengaku bahwa dirinya tak meremehkan kemungkinan harga mengenai potensi biaya kesepakatan dengan Hamas. Meski begitu, Herzog yakin bahwa kabinet dan lembaga keamanannya dapat mengatasi tantangan tersebut. Houthi Yaman melesatkan serangan balasan seusai pasukan Israel menggempur pelabuhan di wilayahnya. Serangan rudal dan pesawat tak berawak dilancarkan Houthi pada Senin 7 Juli 2025 di sejumlah lokasi di Israel. Dikutip dari Anadolu Agency, juru bicara militer Houthi Yahya Saree menyatakan bahwa rudal balistik hipersonik diluncurkan ke Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Selain itu, serangan juga menghantam pelabuhan Ashdod dan pembangkit listrik di kota selatan Ashkelon. Rupanya, serangan dari Yaman tak berhenti di situ saja. 8 pesawat tak berawak juga membombardir pelabuhan Eilat di Israel Selatan. Saree mengklaim serangan rudal dan drone itu berhasil mengenai sasaran. Ia juga menyatakan bahwa sistem pertahanan Israel Iron Dome gagal mencegat serangan dari Houthi.